bagaimana? BODL itu pada saat di peak ya, itu sama dengan ya BOD 5 ya dibagi 0,8, 0,68 atau BOD 5 itu merupakan 68% daripada BOD ultimate yang ada di dalam kolam aerasi. Nanti kalau di dalam effluent itu pemahamannya beda lagi, BODL effluent. Kalau BODL effluent itu pemahamannya adalah ya BOD yang biodegradable yang dioksidasi setiap 1 mg BOD dengan 1,42 mg oksigen terlarut. Ini rada repot ini Ciko ini. Coba ulang lagi ya Ciko ya. Nah, BODL yang ada di kolam aerasi itu merupakan ultimate BOD yang topnya lah, mana ya. BOD ya. Nah, BODL itu adalah 1/68% kali BOD 5 atau BOD 5 adalah 68%-nya dari BODL itu kalau ada di kolam aerasi. Kalau di effluent itu pemahamannya beda lagi. BODL effluent itu adalah ya BOD yang biodegradable yang dioksidasi oleh 1,42 mg per liter oksigen yang dikonsumsi setiap 1 mg biomasa mikroba. Ya gitu nih. Ini udah online atau masih offline ini? Coba ulang lagi pemahamannya, Ciko. Ya, Cik. Kalau BODL itu adalah BOD yang ada di kolam aerasi. Untuk BODL itu sama dengan 1/0,68 ya Pak ya. Iya. BOD 5 atau BOD 5 sama dengan 68% BODL. Itu yang ada di kolam aerasi, sedangkan yang di effluent itu BODL effluent itu BOD yang biodegradable yang dioksidasi dengan oleh ya Pak 1,42 mg per liter oksigen yang apa ya Pak? Oke, itu sudah cukup bisa. Oke, very good ya. Nanti nyampe juga ya. Nanti aja ya. Oke, very good. Bagi saya sudah cukup ya. Ya. Di dalam influence ya itu ada unsur P, unsur N, dan other nutrient untuk biological growth. Untuk apa? Untuk pertumbuhan biologi yang ada di sistem kolam aerasi ya, di influence. Nah, kalau nggak ada bagaimana? Ya diadakan. Lalu bagaimana caranya mengadakan? Misalnya dengan pupuk urea karena dia banyak mengandung P dan N gitu. Tapi pada lazimnya ya air limbah itu sudah terkandung unsur P dan unsur N dan other nutrien untuk pertumbuhan mikroba. Nah ya. Jadi sampai di sini Ciko. Oke ya, selanjutnya Iya, Pak. Ciko ya. Oke ya. Adalah faktor P. Faktor P itu maksudnya begini, Ciko. Kurang paham, Pak. Nah, faktor P Faktor itu puncak bukan? Very good, faktor puncak ya. Jadi pada saat di awal kita membahas tentang ekualisasi. Ekualisasi itu untuk menghandling ya dari fluktuasi kuantitas dan fluktuasi kualitas. Jika sudah menggunakan ekualisasi, maka faktor peak sudah tercover di kolam di ekualisasi. Namun jika belum menggunakan ekualisasi, maka faktor peak mesti harus dibutuhkan juga dalam setiap proses perencanaan sistem activity slot proses. Jadi, itu enggak nih, Ciko? Nah, untuk soal ini,
seolah-olah menggunakan ekualisasi atau tidak menggunakan ekualisasi, Ciko? Kalau sudah ada peak-nya berarti kan udah memakai ekualisasi, Pak. Ya. Nah, Tapi kalau melihat ini kan diterapkan, nah ini kan ada faktor peak, maka ini seolah-olah sudah ada ekualisasi sudah, atau tidak Pak. ada ekualisasi. Very good. Sudah. Kenapa kok tidak ada ekualisasi? Ini karena sudah ada nilai peak-nya. Karena ada nilai peak-nya. Nah ya. Nah ya juga ya. Oke ya. Ini saya lanjut ya. Oke. Adalah MLSS dan settling data, settling velocity data. Nah, coba lihat Ciko ya. Satuannya ini sudah simetris atau masih asimetris? MLSS satuannya miligram per liter, initial settling velocity satuannya feet per hour. Ini simetris atau asimetris? Tabrakan atau tidak tabrakan satuannya ini? Ciko, ya gitu. Kayaknya udah, Pak. Enggak. Belum, Pak. Karena kan feet per hour supaya nggak tabrakan diganti menjadi meter per hour atau meter per jam. Kenapa? Karena di atas adalah meter miligram per liter, ya tak? Maka di bawahnya mesti harus satuannya meter per jam atau meter per detik atau sentimeter per jam atau sentimeter per detik gitu, Ciko. Nah ya, paham ya maksudnya ya? Iya, Pak, paham, Pak. Sekarang konversi antara feet dan meter itu berapa, Ciko? Konversinya kurang lebih sekitar 1 meter sama dengan 3 feet. Jadi kalau ada 11 feet maka sama dengan kurang lebih 11 dibagi 3 atau kurang lebih sama dengan 3. Nah ya, kalau 8 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya 2,6 lah. Nah ya, 5 bagi 3 berapa? 1,6 ya. 2 dibagi 3 berapa? 0,6. 1 dibagi 3 berapa? 1/3. 1/3 bagi 3 berapa? 1/9. Nah juga ya, udang maksudnya ya. Jadi satuannya mesti harus disamakan dulu atau disinkronkan, bukan disamakan tapi disinkronkan dulu. Nah ya, setiap soal mesti harus dilihat satuannya sinkron atau enggak sinkron. Nah ya. Gitu. Oke. Ini yang ditanyakan enggak? Ciko? Enggak ada, Pak. Enggak ya. Oke, lanjut ya. Ladala. Ya, ini sama ya. Sama dengan yang tadi ya. Oke. Nah, ini sekarang. Effluent BOD 5. Effluent BOD 5 ya. Itu sama dengan influent soluble BOD 5 escaping treatment ditambah dengan BOD 5 of effluent suspended solid. Karena ya. Oke, effluent BOD 5 itu maksudnya apa? Ya BOD yang memang keluar di effluent. Lalu influent soluble BOD 5 escaping treatment itu maksudnya piye gue? Nah, ini escaping ya itu maksudnya adalah yang apa ya? Kalau arti harafiahnya itu melarikan diri, tapi artinya adalah dia yang nggak bisa diproses di apa namanya di sistem. Loh, kenapa nggak bisa diproses? Ada sebagian memang yang non biodegradable gitu ya. Halo Ciko, dengar Ciko? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah kalau BOD 5 of effluent suspended solid itu artinya apa, Ciko? Artinya adalah BOD 5 yang biodegradable. Mana ya? Oke, ini dilihat nih, ditanyakan nggak nih? Sebelum dilanjut ya. Dit nih Ciko. Dit ya. Oke, Pak. Oke. Ya. Lihat jalan ini ya.
Nah, ini tempatnya salah ya, di effluent harusnya ya. BOD5 effluent itu sama dengan influent BOD5 escaping. Escaping itu artinya revenue melarikan diri. Artinya ada nggak bisa diproses, ya, yang non biodegradable. Ditambah dengan BOD5 of effluent suspended solid, artinya itu adalah yang biodegradable, gitu ya. Nah ya, oke. Ini tadi kan di copy paste dari slide yang nomor 17. Nah ya. Ladala. Ini mulai ini cik ya. Biodegradable portion of effluent biological solid. Berapa? 65%. Betul ya cik ya? 65% Iya Pak, ya yang cik. tadi. Iya. Jadi berarti kan 0,65 kan kali berapa? Kali 22. 22 itu apa? 22 itu adalah suspended solid effluent. Ya tak? Suspended solid effluent. Nah, 1,43. Nah ya. Nah, lalu kalau non biodegradable berapa? Non biodegradable berarti adalah 35%-nya kali berapa? Kali 22. Hanya kita yang butuh yang biodegradable-nya saja. Nah ini clear ini, cik. Clear ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ya. Jadi biodegradable portion of effluent biological solid 65% kali 22 mg per liter sama dengan 14,3 mg per liter. Nah, biodegradable portion of effluent biological solid, persennya berapa tadi? 65%, ya tak? Biological solid tadi berapa? 22. Jadi biological portion berapa? 65% dikalikan 22. Mana ya? Jika ya. Ya. Dit, Oke Pak. Sampai di sini. Dit ya. Oke ya. Lah, tadi itu adalah ultimate BOD yang ada di polimerasi. Nah, sekarang ultimate BOD yang ada di effluent, ultimate BOD of biodegradable effluent solid. Itu bagaimana maksudnya adalah? Maksudnya adalah bagian yang biodegradable portion yang dia dioksidasi oleh 1,4 mg O2 yang dikonsumsi untuk setiap 1 mg per liter biomasa biodegradable. Gitu ya. Nah ya. Ini juga sebetulnya juga bisa diartikan yang ada di BODL. Selain BODL di kolam aerasi itu merupakan BOD5 dibagi 0,68 gitu ya tadi ya. Maka BODL di kolam aerasi itu juga mempunyai arti bahwa bagian yang biodegradable yang ada di kolam aerasi yang dioksidasi oleh 1,42 mg oksigen yang dikonsumsi untuk setiap 1 mg biomasa yang biodegradable di kolam aerasi. Ya apa? Bagaimana ini kontrastingnya ini? Ciko, kira-kira piye caranya mengkontraskan ini, Ciko ya? Kira-kira udah nangkep belum, Cik? Ya, Cik. Ya, dikit-dikit Pak. Nanti ulang lagi ya, dilihat videonya ya, Cik ya, oke ya. Nah, ultimate BODL, biodegradable effluent solid, nah itu sama dengan biodegradable portion of effluent biological solid ya, dikalikan dengan 1,42 mg O2 yang dikonsumsi terhadap miligram sel yang dioksidasi. Ya. Oke. Lah, jadi ultimate BODL sama dengan 0,65 dikalikan 22 dikalikan 1,42 sama dengan 20,3 mg per liter BODL, biodegradable suspended effluent ya.